Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu ataupun teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Soal-soal di sini berdasarkan informasi yang ikut tes P3K maupun CPNS. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal apakah yang A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. Yang B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Yang C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. Yang D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Di sini yang ditanyakan adalah manfaat mempelajari sejarah. Jadi, sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Dengan mempelajari sejarah, setiap masyarakat akan menjadi lebih baik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Soal selanjutnya. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? Yang A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Yang B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. Yang C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. Yang D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi. Nah, jadi hubungan antara sejarah dan antropologi dilihat karena keduanya mempunyai persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Soal selanjutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor apakah yang A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Yang B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Baik Bapak Ibu, mari kita cari tahu jawabannya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disahkan pada 9 Juli 2009. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Soal selanjutnya. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu yang A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang B. Melestarikan lingkungan masyarakat, yang C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi, yang D. Sebagai sumber kekayaan alam. Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Jadi manfaat dan tujuan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan adalah sama-sama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Soal selanjutnya. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut apakah yang A. Inklinasi, yang B. Deklinasi, yang C. Kutub, dan yang D. Bumi. Mari kita cari tahu jawabannya. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara itu adalah sudut deklinasi.
yaitu sudut penyimpangan yang dibentuk antara jarum magnet utara selatan dengan arah utara selatan yang sebenarnya. Jadi jawabannya adalah yang B, deklinasi. Soal selanjutnya, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Yang tidak mengalami metamorfosis yaitu A. belalang, B. nyamuk, C. lalat, dan D. semut. Yang tidak mengalami metamorfosis yaitu belalang. Belalang adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis karena tidak ada perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Jawabannya adalah yang A. belalang. Soal selanjutnya, katak mengalami metamorfosis sempurna. Dalam perkembangannya dalam fase berudu bernapas menggunakan A. trakea, B. paru-paru, C. insang, D. kulit. Perkembangan dalam fase berudu. Jadi, berudu adalah bentuk larva dari katak yang merupakan salah satu anggota dari klasis amfibia. Karena hidupnya di air, maka berudu bernafas menggunakan insang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, insang. Soal selanjutnya, untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan yang A. memperindah susunan kota, yang B. menjaga tanah dan mencegah erosi, yang C. memperoleh kayu yang berlimpah, yang D. meningkatkan pendapatan. Melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Jadi, reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menjaga tanah dan mencegah erosi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, menjaga tanah dan mencegah erosi. Soal selanjutnya, limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah yang kering adalah A. dibakar habis, B. didaur ulang, C. dikubur di dalam tanah, yang D. dibiarkan di tempat terbuka. Mengatasi limbah sampah yang kering. Jadi, hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah dengan didaur ulang. Karena sampahnya kering, jadi lebih mudah untuk mendaur ulang. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, didaur ulang. Soal selanjutnya, ikan lele memiliki ciri-ciri khusus berupa misai di bibir atas dan bibir bawah yang berfungsi untuk A. menyerap gas O2, B. mengenali mangsa, C. mengetahui tekanan air, D. memudahkan bergerak di lumpur. Fungsi dari misai lele. Jadi, fungsi dari misai lele yaitu sebagai alat peraba saat lele bergerak atau ketika mencari makan, sehingga dengan misai yang di dalamnya ada indera pengecapnya. Lele mampu mengenali mangsanya walaupun mangsanya itu bersembunyi di dalam ataupun di dasar sungai yang berlumpur. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengenali mangsa. Soal selanjutnya, ada orang yang kurang mampu membedakan warna. Ketidakmampuan mata dalam membedakan warna disebut A. astigmatisme, B. katarak, C. buta warna, D. miopi. Jadi buta warna merupakan kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan warna tertentu. Buta warna sebagian atau bahkan keseluruhan warna yang disebut dengan buta warna total. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, buta warna. Soal selanjutnya, pemberantasan hama secara biologi menggunakan A. sinar radioaktif yang sangat mematikan, B. hewan pemangsa hama tersebut,
C. Hewan yang bersimbiosis mutualisme dengan hama tersebut. D. Hewan yang tidak memakan hama tersebut. Jadi pengendalian hama secara biologis dilakukan dengan menggunakan predator dan parasit alami hama tersebut. Tujuan pengendalian hama biologis adalah mengeliminasi hama dengan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia yang sedikit mungkin. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hewan pemangsa hama. Soal selanjutnya. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem yang A. Kultur pasir, yang B. Kultur air, yang C. Hidroponik, yang D. Intensifikasi. Jadi cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan yang sangat sempit itu menggunakan sistem hidroponik, yaitu salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien. Jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas dan memiliki lahan yang sempit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hidroponik. Soal selanjutnya. Minuman yogurt dibuat dari A. Susu yang difermentasi sehingga mengandung alkohol, B. Anggur yang diawetkan, C. Susu yang dipadatkan, dan D. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Jadi minuman yogurt dibuat dari susu yang diasamkan mikroorganisme. Susu yang digunakan adalah susu berkadar lemak rendah melalui fermentasi bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Soal selanjutnya. Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian apakah yang A. Telinga luar, B. Telinga tengah, C. Telinga dalam, D. Saluran eustasius. Gendang telinga berada dalam bagian telinga luar. Telinga luar dibagi menjadi 3, yakni daun telinga, rongga telinga, dan gendang telinga atau membran timpani. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Telinga luar. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.